Halo, Pisces. Ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Pisces, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik. Pisces, hari ini kita mengangkat judul yaitu hal besar yang akan terjadi di dalam hidupmu. Oke, Pisces, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Pisces bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke, Pisces, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya Nine of Wands. Kartu kedua. Di sini ada King of Cups. Knight of Cups. Kartu ketiga. Di sini kita punya Strange. Kartu keempat. Di sini ada Eight of Pentacles. Kartu kelima. Di sini kita punya Two of Pentacles. Dan kartu yang keenam, di sini ada Five of Cups. Oke, sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Four of Swords. Oke, Pisces, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Hal besar yang akan terjadi. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada Four of Swords. Nah, ini menggambarkan sebuah fokus terhadap pemikiran, terhadap gagasan, terhadap strategi-strategi baik, ya, yang akhirnya membuat kamu pantas untuk mendapatkan kesempatan dan peluang yang sama yang seperti orang-orang dapatkan. Di mana akhirnya peluang dan kesempatan baik inilah yang akhirnya merubah keadaanmu menjadi lebih baik, menjadi lebih berkembang dan bahagia daripada sebelumnya. Oke, nah, jadi berawal dari kegelisahanmu selama ini. Di sekelilingmu, lingkunganmu, teman-temanmu, sahabatmu, ya, sudah kebanyakan mereka sudah berhasil, sudah sukses, sudah maju kehidupannya. Sedangkan kamu biasa-biasa saja. Bisa dikatakan tergolong sulit. Nah, dari situlah kamu mulai bertanya dan berkaca. Kok kenapa ya aku belum mendapatkan kesempatan yang sama? Kok kenapa aku belum bisa mendapatkan seperti yang mereka teman-temanku sudah dapatkan? Nah, makanya kamu sambil belajar, sambil bertanya ke dalam hatimu, apa nih yang kurang? Apa nih yang membuat aku belum pantas menerimanya? Nah, dari situlah mungkin kamu tercetus ide bahwa kamu harus lebih mampu meningkatkan mutu dan kualitas di dalam dirimu. Makanya kamu belajar, bertanya kepada yang berpengalaman, menambah skill, menambah pengalaman, serta memperluas circle pertemananmu. Karena dengan semakin luasnya pertemanan kita, maka akan banyak hal-hal positif, pengalaman-pengalaman baik yang bisa kita ambil dari orang-orang berhasil, dari orang-orang yang sukses. Sehingga fokusmu terhadap pengembangan dirimu benar-benar membuahkan hasil. Suatu ketika kamu mulai mendapatkan peluang untuk bisa menunjukkan kemampuanmu sesungguhnya. Dari situlah kamu mulai mendapatkan kepercayaan, mulai mendapatkan kesempatan, dan terjadilah kemajuan dan peningkatan di dalam kegiatanmu. Nah, jadi berawal dari kegelisahanmu, kamu mulai belajar, mulai bertanya, mulai menambah kemampuanmu dan meningkatkan mutu serta kualitas pada kegiatan-kegiatanmu.
Dan ditambah dengan selalu sharing, selalu bertanya, selalu menimba pengalaman dari orang-orang yang lebih dulu sukses, makanya kamu semakin gampang di dalam mencari ide, mencari gagasan untuk meningkatkan setiap kegiatanmu. Dan sehingga semesta mulai berpikir dan mulai mempercayakan kamu, merasa membuat kamu pantas untuk mendapatkan kesempatan yang sama seperti yang orang-orang lain dapatkan, yaitu kesuksesan, keberhasilan, dan tentunya akan membawa kebahagiaan di dalam hidupmu dan untuk orang-orang yang kamu sayangi. Nah, jadi kegelisahanmu selama ini ternyata adalah sebuah hal besar yang akan segera terjadi. Ternyata kegelisahanmu lah, berawal dari kegelisahanmu, membuat kamu menjadi semakin baik, membuat kamu menjadi semakin berkembang. Dan dari situlah kamu mulai pantas mendapatkan kesempatan dan peluang sehingga membuat kehidupanmu lebih baik, membuat kegiatanmu lebih sukses dan berkembang. Dan tentunya akan mendatangkan kebahagiaan untuk hidupmu dan untuk orang-orang yang kamu sayangi kembali. Oke, jadi jangan pernah takut, jangan pernah iri, jangan pernah cemburu terhadap teman, sahabat, rekan, ya, teman sejawat yang lebih dulu sukses. Jadikanlah mereka motivasi. Jadikanlah kesuksesan mereka sebagai langkah awal agar kita juga pantas mendapatkan hal yang sama. Jadi terus berjuang, terus melangkah maju meskipun keadaan sempat membolak-balikan, mempontang-pantingkan keadaan kita. Tetapi bagaimana caranya kita tetap tegak berdiri dan terus melangkah maju sehingga membuat kita pantas mendapatkan hal besar, yaitu kesuksesan dan kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Nine of Wands. Nah, benar kan? Jadi akan ada hal-hal yang tidak terduga. Di luar dugaanmu akan datang ke dalam kehidupanmu dengan cepat. Inilah mungkin sebuah kepercayaan, sebuah tawaran, kerjasama, ya, pemesanan secara besar-besaran pada bisnismu. Dikarenakan apa? Dikarenakan orang-orang, lingkungan yang ada di sekitarmu mulai ingin mempercayai kamu. Karena ada mutu dan kualitas yang semakin baik. Jadi berangkat dari kegelisahanmu, kamu benar-benar bisa menjadi versi terbaikmu hari ini. Jadi tentunya akan membuat kamu pantas dititipkan rezeki, dititipkan peluang yang lebih baik lagi oleh alam semesta. Jadi jagalah rezeki yang dititipkan kepada dirimu agar membawa berkah baik bukan hanya untuk dirimu tetapi untuk siapapun yang ada di sekitarmu. Oke ya, kita lanjut lagi. Ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Knight of Cups. Nah, ini mungkin prinsip ya. Kamu selama ini memiliki prinsip yaitu hati-hati, waspada, dan menjaga sekali terhadap energi negatif yang mungkin bisa hinggap di dalam pikiranmu ataupun masuk ke dalam kehidupanmu. Tentunya dengan menjaga sikap, menjaga perkataan, ya. Caramu memperlakukan orang lain, caramu berteman, caramu bersahabat, agar semuanya nggak pernah menyakiti dan melukai orang lain. Sedapat mungkin kamu memberi dampak positif untuk hal-hal apa saja ya dalam lingkungan kegiatanmu. Sehingga sikap seperti inilah yang membuat kamu pantas mendapatkan kepercayaan lebih baik lagi. Membuat kamu pantas mendapatkan peluang ya dari orang-orang sekitarmu. Nah, makanya dengan kamu menjaga sikap, menjaga perkataan, ya, menjaga pola pikirmu, ya, agar tidak jealous, agar tidak cemburu, melihat orang yang dulu sukses, lebih dulu berhasil, begitu ya. Justru kamu mampu jadikan motivasi. Justru kamu mampu jadikan tamparan keras untuk kamu bangkit. Dan kamu juga pantas mendapatkan hal yang sama. Nah, dari situlah kamu benar-benar bisa mengundang
Ya, hal besar datang ke dalam kehidupanmu, yaitu kamu mulai mendapatkan kesempatan yang sama seperti yang orang-orang lain dapatkan. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya strength. Nah, ini mungkin salah satu kekuatan yang kamu miliki ya. Kamu memiliki kekuatan untuk membuat orang lain nyaman, untuk membuat orang lain senang, happy, ya, menghargai dan saling menghormati satu sama lainnya dengan dirimu. Karena apa? Karena di sini tergambar kamu mampu menaklukkan hati siapapun dengan hal-hal baik yang kamu miliki. Nah, karena di kartu sebelumnya kamu mampu berhati-hati menjaga apa yang keluar dari dalam dirimu agar nggak menyakiti, melukai, memanfaatkan orang lain. Makanya dengan hal-hal baik yang kamu miliki ini seperti kelembutan, tanggung jawab, jujur apa adanya begitu ya. Nggak neko-neko, nggak drama begitu ya. Akhirnya kamu benar-benar mampu menaklukkan hati mereka dengan hal-hal yang baik yang kamu miliki ini. Nah, jadi wajar jika kamu mulai dipercaya untuk mendapatkan kesempatan yang sama dan itu datang langsung dari semesta dan tentunya dengan perjuangan, dengan usaha-usaha yang baik yang kamu lakukan selama ini. Oke ya, kita lanjut lagi ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Eight of Pentacles. Nah, ini sebuah ketekunan. Nah, jadi memang ketekunan dan kegigihanmu benar-benar mampu mengantarkan kamu pada sebuah fase di mana kamu mulai dapatkan kemudahan, mulai dapatkan kepercayaan, mulai dapatkan support dan dukungan dari lingkungan-lingkungan kegiatanmu. Ya, karena kamu mampu tunjukkan yang terbaik yang bisa kamu lakukan saat ini. Nah, jadi apapun akan kamu pelajari, apapun akan kamu lakukan agar kegiatanmu ini berhasil. Agar apa yang kamu lakukan ini bisa memuaskan, bisa menyenangkan hati pelanggan, hati bos, hati majikan, di mana tempat kamu bekerja. Dan itulah ketekunan. Ya, mungkin ini adalah anugerah yang dititipkan semesta kepada dirimu. Dengan tekunnya kamu, dengan gigihnya kamu, jadi kamu orang yang gak mudah menyerah. Walaupun dulu ya kamu sudah melihat orang-orang berhasil, orang-orang sukses, sedangkan kamu belum. Nah, tetapi dengan ketekunanmu, dengan kegigihanmu, akhirnya kamu juga sampai di fase yang sama seperti yang mereka dapatkan selama ini. Oke, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Two of Pentacles. Nah, jadi ini adalah fokus ya. Fokus agar tetap seimbang. Ya, fokus agar tetap mampu menjadi yang terbaik dan fokus agar bisa menjaga rezeki yang dititipkan, hal besar yang dititipkan kepada dirimu baru-baru ini agar bisa membawa berkah untuk siapapun. Nah, jadi ada sebagian orang ya, mereka dititipkan dengan rezeki yang besar, dititipkan dengan harta yang berlimpah. Tetapi justru membuat kehidupan mereka semakin gelisah, semakin gak tenang. Kenapa? Karena mungkin mereka memanfaatkan rezeki mereka kepada hal-hal yang negatif. Kepada hal-hal yang melanggar aturan keagamaannya masing-masing. Nah, makanya kamu gak ingin ini terjadi di dalam hidupmu. Jadi sedapat mungkin bagaimana rezeki yang dipercayakan kepada dirimu ini, kepada kehidupanmu ini, agar mampu memberi dampak baik bagi siapapun, terutama di dalam membahagiakan dan memenuhi kebutuhan orang-orang yang kamu sayangi. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Four of Cups. Nah, jadi akhirnya kegelisahanmu, kegundahanmu ya terhadap mungkin hal-hal yang mungkin di luar dari ekspektasimu. Kok aku belum dapatkan kesempatan yang sama, kok aku belum sukses. Nah, ternyata ini berbuah manis. Dari kegelisahan itulah kamu bangkit, kamu berkembang, kamu belajar ya, kamu tambah circle pertemananmu menjadi lebih luas begitu ya. Sehingga ada situasi yang tidak nyaman berganti dengan situasi yang jauh lebih baik, jauh lebih nyaman dan bahagia daripada sebelumnya. Karena rezeki mulai lancar ya, pertemanan semakin banyak ya,
hubungan-hubungan kerjasama, hubungan-hubungan komunikasi semakin harmonis, semakin hangat begitu ya. Karena banyak hal baik, banyak dampak baik yang bisa dibagikan satu sama lainnya. Dan ditambah melihat keluarga hidup dengan nyaman, hidup dengan bahagia ya, menjadi semangat tersendiri, menjadi optimisme tersendiri yang bisa kamu dapatkan setiap harinya. Sehingga kamu terus ingin menjadi yang terbaik dan ingin terus mempertahankan kebahagiaan ini agar terus ada di dalam hidupmu dan di dalam hidup orang-orang yang kamu sayangi. Oke, saya kira itulah pembacaan kita kali ini. Pisces sahabatku, dan semoga temanku Pisces ya benar-benar akan mampu bersabar, terus gigih, terus menjadi yang terbaik ya, sehingga kegelisahanmu selama ini membuat kamu pantas untuk mendapatkan hal besar di dalam hidupmu, yaitu kesuksesan dan kebahagiaan. Tetapi sedapat mungkin, jadikanlah keberhasilanmu hari ini adalah manfaat baik bagi orang lain. Dan tentunya, jadikanlah ini sebagai berkah untuk orang-orang yang kamu sayangi agar mereka semakin bahagia ke depannya. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.